Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarh kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang faslun fi ilmil muamalah ya. Bab tentang ilmu al-muamalah ya. Apa itu ilmu muamalah ya? Ibnu Qudamah berkata, fa amma ilmul muamalati wa huwa ilmu ahwalil qalbi kal khaufi wa rajai wa ridha was sidqi wal ikhlasi wa ghairi dzalik. Ya, ilmu muamalah yaitu ilmu tentang keadaan hati ya, seperti al-khauf ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. War roja ya, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. War ridha, keridhaan, wasidq, kejujuran, wal ikhlas ya, keikhlasan, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya seperti ilmu tentang keadaan hati ya. Fahadal ilm irtafa bihi kibarul ulama ya. Dengan ilmu ini maka telah mengangkat para ulama menjadi ulama-ulama yang besar ya, karena mereka para ulama ini ya memiliki ilmu ini ya. Wa bitahqiqihi ishtaharat adhkaruhum ya. Dengan mengamalkan ilmu tersebut maka nama-nama mereka menjadi masyhur ya, menjadi terkenal, seperti Sufyan Ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abi Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad ya. Mereka adalah ulama-ulama yang terkenal, masyhur dalam kalangan umat Islam ya, karena mereka telah menguasai, memiliki ilmu muamalah ini ya, dan mereka mengamalkannya ya. Taib ya. Maka sangat penting sekali ilmu muamalah ini bagi kita kaum muslimin ya, bagi juru dakwah ya, bagi ahli ilmu ya. Karena dengan ilmu muamalah ini ya, kita akan sukses dalam dakwah kita ya, dalam ilmu kita ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ma in hattat rotbatul musammina bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat ya, litazaghulihim bisuwaril ilmi min ghairi akhdhi 'ala nafsi an tablugha ila haqaiqihi wa ta'mala bi khafayahu. Kemudian ada beberapa orang yang mereka ahli fakih, ahli ilm, yang tidak mencapai derajat para ulama-ulama yang tadi, yang masyhur ya, derajatnya tinggi di sisi umat ya, karena mereka itu terlalu sibuk pada ilmu-ilmu dalam agama tanpa dia itu tanpa mengambil bagaimana hakikat-hakikat dari ilmu tersebut ya, dan bagaimana keadaan hatinya ya, min ghairi akhdhi ala nafs ya, bagaimana dia memperhatikan jiwanya, dan juga dia tidak bisa memperhatikan hakikat-hakikat ilmu yang dia pelajari dalam ilmu agama ya. Lebih lanjut ya, Ibnu Qudamah menjelaskan ya, seperti wa anta jidal faqih yatakallam fi dhihar wal li'an wasabaq warami ya, seperti banyak beberapa orang fakih, orang yang berilmu ya, banyak berbicara tentang dhihar ya. Dhihar itu tentang seorang suami bilang ke istrinya ya, kamu seperti ibu bagiku ya, atau punggungmu itu seperti punggung ibuku ya. Jadi ini tentang dhihar ya. Kemudian al-li'an ya,
ketika suami nuduh istrinya berzina, maka ada li'an di situ ya, saling melaknat ya, dan ada di Al-Qur'an bagaimana itu ya. Jadi ini wasabaq ya, perlombaan ya, dan lain sebagainya ya. Permasalahan-permasalahan yang itu cabang-cabang dari agama ya. Tapi dia banyak berbicara tentang masalah tersebut ya, cabang-cabang agama ya. Bukan hanya ini ya, jadi banyak sekali ya. Mungkin dia belajar tentang ilmu usul fikih sampai jelimitnya ya, ilmu tafsir sampai jelimitnya ya, atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih ya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi dia itu tidak berbicara wala yatakallam fil ikhlas wala yahdharu minar riya ya. Jadi dia banyak berbicara ilmu-ilmu yang cabang tersebut sampai banyak waktu yang dia gunakan. Bahkan dia itu mungkin tidak perlu ilmu tersebut ya, karena nggak bisa diamalkan ya. Tapi dia lupa tentang ilmu tentang ikhlas ya. Wala yahdharu minar riya, dan dia tidak berhati-hati tentang riya. Padahal itu wahada alaihi fardu ain ya. Padahal ilmu tersebut adalah fardu ain ya, merupakan kewajiban bagi setiap orang ya. Lianna fi ihmalihi halakihi wal awwalu fardu kifayah ya. Dan dengan meninggalkan ilmu-ilmu tentang keikhlasan ya, tentang menghindari riya ya, itu akan menyebabkan dia hancur ya. Sedangkan ilmu-ilmu yang cabang tersebut ya, itu fardu kifayah ya. Walau anna su'ila an ilati tilkal munaqashah lin nafsi fil ikhlas wa riya lam yakun lahu jawab. Walau su'ila an ilati tasaghulihi bi masalatil li'an wa rami laqala hadza fardu kifayah ya. Ketika ditanya kenapa tidak berbicara tentang ikhlas riya ya, mereka tidak bisa menjawab ya. Tapi kalau ditanya kenapa membahas ya detail-detail masalah, padahal yang tentang masalah ikhlas, tentang masalah riya itu tidak dibahas ya, mereka mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan seperti li'an tadi ya, cabang-cabang agama itu fardu kifayah ya, jadi butuh orang yang mengetahuinya ya. Walaqad shadaqo ya, betul ya, memang betul. Namun kenapa dia itu tidak belajar juga ilmu matematika ya? Kalau cuma belajarnya di ilmu-ilmu cabang agama, kenapa tidak belajar matematika? Bahwa fardhu kifayah aidon, dan dia merupakan fardhu kifayah. Baik ya, saya persingkat saja. Jadi ini tentang pentingnya ilmu muamalah, tentang keadaan hati seperti ikhlas, kejujuran dan lain sebagainya ya. Bahwa seorang ahli ilmu ya, selain dia belajar ilmu agama yang lain seperti fikih ya, tafsir, Al-Qur'an dan lain sebagainya ya, dia harus mengerti bagaimana ilmu tentang keadaan hatinya, dan juga ilmu tentang hakikat-hakikat ilmu yang dia pelajari. Bagaimana tafsir itu hakikatnya ya, bagaimana fikih itu hakikatnya ya, hadis bagaimana hakikatnya, itu sangat penting sekali bagi dia ya. Ya, jangan sampai banyak ya sekarang itu orang-orang doktor, profesor ya, di perguruan tinggi ya, mereka pinter ilmu-ilmu yang jelimet ya, namun kurang memperhatikan ilmu-ilmu tentang hati ya, ilmu-ilmu muamalah istilahnya dalam ilmu qudamah ya di sini. Ya, itu menjadikan dia tidak sampai kepada hakikat dari ilmu tersebut, ilmu agama tersebut ya. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini dan memperhatikan hal tersebut ya. Ya, maka kita cukupkan sekian ya, kita lanjutkan di pertemuan mendatang tentang pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini ya. Cukup menarik apa yang kita bahas ya, semoga membawakan manfaat bagi kita semua ya. Dan terus belajar dan terus menuntut ilmu ya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.